Oke, mohon maaf atas keterlambatan. Saya akan membahas beberapa pertanyaan tentang pembahasan pada hari Sabat yang lalu. Yang pertama adalah, kalau pemberkatan bisa, apakah bisa menghadiri pemberkatan di denominasi lain pada hari Sabat? Karena jarang ada orang Advent diberkati pada hari Sabat. Yang paling banyak pemberkatan dan resepsi dilakukan oleh yang bukan pengurus Sabat. Oke. Jadi kalau ya inilah maksudnya, jawabannya adalah kalau Anda dapat undangan pernikahan pada hari Sabat, maka hadirlah pada acara pemberkatan. Nah, itu justru maksudnya. Jadi kalau kita ada undangan nikah pada hari Sabat, ya hadirlah pada acara pemberkatan. Karena itu acara pemberkatan itu adalah upacara yang kudus. Jangan di resepsinya. Resepsi nanti tutup Sabat baru kita pergi dan kasih salam, kasih amplop dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, terus perawat yang dinas hari Sabat di RSA atau luar RSA. Oke, begini. Prinsipnya begini. Yang tidak boleh adalah mencari nafkah kan pada hari Sabat, ya kan? Tapi menolong orang sakit boleh kan? Nah, sekarang bagaimana kalau kita menolong orang sakit sambil cari nafkah? Nggak bisa. Yang hanya bisa dilakukan adalah menolong orang sakit. Nah, sekarang kita di rumah sakit itu bagaimana? Kita hanya murni menolong orang sakit atau kita ada cari nafkahnya di situ. Jadi itu dia punya solusi. Oh, saya ada cari nafkah. Nah, saya dulu pertama bertugas eh, di Conference Jawa Timur. Saya bertugas di Jemaat Batu Hijau. Ini jemaatnya yang ada di perusahaan Newmont waktu itu. Dan salah satu anggota yang kelompok yang terbanyak, maksudnya yang hadir, yang menjadi anggota ataupun anggota sekolah sahabat di situ adalah anak-anak SOS atau perawat-perawat yang ada di perusahaan. Nah, mereka selalu bertanya pertanyaan ini, dan ini yang saya katakan kepada mereka. Jadi kalau kita memang mau untuk melayani, berarti kita tidak minta bayar kan? Itu kuncinya. Dan kalau kita minta bayar, nah itu namanya bekerja cari nafkah pada hari Sabat. Contoh kita melayani orang di luar, orang sakit pada hari Sabat. Dan kita minta bayar. Atau kita buka praktek pada hari Sabat. Sama kan? Itu cari nafkah. Nah, tapi bagaimana kalau ada orang yang sakit kita tolong dan kita tidak minta bayar? Ini pelayanan. Boleh. Nah, jadi kalau benar-benar Anda mau untuk menguruskan Sabat sebagai seorang perawat, maka jangan cari nafkah pada hari Sabat. Apa artinya? Kalau Anda masuk Sabat, Anda dibayar juga kan? Hitung dia punya rate pada hari itu. Dia punya pendapatan pada hari itu. Dan jangan ambil. Kalaupun diberikan, kembalikan itu ke pos-pos penginjilan atau pos-pos apa itu. Bukan kembalikan ke rumah sakit, karena rumah sakit juga pasti tidak akan ambil. Jadi ya Anda, pokoknya itu bukan untuk Anda. Kasih itu ke pos-pos pelayanan, pos-pos penginjilan atau pos-pos yang ada di jemaat. Atau Anda berikan kepada orang miskin. Karena Anda memang nggak dibayar pada hari itu. Jadi kalaupun Anda menerima uang dari hasil pekerjaan pada hari itu, ya berikan itu di pos-pos layanan. Oke, kemudian yang berikut, hari Sabat dan pernikahan diberikan untuk manusia. Kira-kira saat di sorga nanti masih adakah pernikahan? Kita baca di dalam Wahyu pasal 19. Karena di sini dikatakan kan hari Sabat tetap ada di sorga. Ya, pada waktu kita ke sorga, yang pertama, prosesi pertama pada waktu kita akan masuk sorga, di dalam Wahyu pasal 19 adalah apa? Pernikahan dengan anak domba. Jadi pernikahan itu tetap ada di sorga antara Kristus dan mempelai wanitanya. Itulah pernikahan yang sesungguhnya.
Pernikahan di dunia ini hanyalah lambang terhadap pernikahan yang akan terjadi kelak di surga. Itu sebabnya pernikahan itu dikuduskan, karena pernikahan itu adalah lambang terhadap Allah dan hubungan antara Allah dan manusia. Bagaimana dengan di dunia baru? Ini tadi cerita di surga. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian, kalau Anda dapat jawaban dari referensi yang lain, silakan. Tapi untuk di surga, apakah ada pernikahan atau tidak? Ada. Pada waktu prosesi pertama kita masuk surga itu adalah pernikahan anak domba dengan mempelai wanita. Yang terakhir, Sir, bukannya kita tidur di hari Sabat, kita juga tidak bekerja juga kan? Jadi maksudnya tidak bekerja. Jadi boleh dong tidur karena tidak bekerja. Sebenarnya inti pada hari Sabat itu bukan tidak bekerja, tetapi bagaimana kita memiliki suatu hubungan yang sangat intim dengan yang lain, sehingga urusanmu, pekerjaanmu, acaramu itu harus ditanggalkan. Jadi inti pada hari Sabat bukan tidak melakukan sesuatu, bukan itu inti hari Sabat. Bukan tidak melakukan ini dan tidak melakukan itu, bukan itu inti pada hari Sabat. Inti pada hari Sabat adalah menjalin suatu hubungan yang penuh hikmat, penuh keharmonisan dengan Tuhan pada hari yang telah, pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi itu adalah poin inti pada hari Sabat. Jadi kalau kita cuma tidur satu hari, ya bagaimana kita bisa menikmati hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan ciptaannya, melihat kebesaran Tuhan di alam, melihat bagaimana Tuhan mengasihi atau mempraktekkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan pada hari Sabat. Bagaimana kita melakukannya kalau kita hanya tidur seharian? Atau bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan dan memberikan kasih itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga merasakan jamahan Tuhan, jamahan kasih Tuhan pada hari itu. Sehingga banyak orang akan ditarik kepada Tuhan pada hari itu. Nah, bagaimana kita dapat melakukannya kalau kita hanya tidur pada hari Sabat? Tujuan daripada hari Sabat adalah untuk supaya Allah dapat bersatu dengan manusia. Makanya hari Sabat itu diberikan. Bukan inti pada hari Sabat bukan tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu, enggak. Tapi inti pada hari Sabat adalah bagaimana supaya pemulihan hubungan antara Allah dan manusia dapat dikembalikan. Saya kira itu yang dapat saya berikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.